kuadrat itu. Pakai kuadrat kan fungsinya sama dengan 0 ketemu 9 kan ya. Ini kan sumbu pangkat Y sama dengan AX pangkat 3 kan, matematika itu. Sehingga nanti V-nya kan ada 3. Ya kan? Yang potong ini. Nah, Anda mencari ini. Ya. Mencari V X yang hasilnya Y sama dengan 0 kan? Enggak. Seperti itu kan? Ya. Jadi matematika itu loh. Kalau di kuadrat kan gampang ya. Ya kan? Juga ada kan ya, bagi kuadrat matematika itu. Yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kan ya. Nanti X-nya kan ada 2 yang bisa menghasilkan fungsi Y-nya 0 kan ya. Oke. Sedangkan kalau yang pangkat 3 ada berapa? Yang X yang menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Kemarin gambar dulu. Ada 3 titik kan ya? 1, 2, 3. Nanti kalau X-nya pangkat 4 ya ada 4. Karena alhamdulillah kan kubik kan ya. Yang ini ada X yang menghasilkan 3. Caranya kan tinggal di V berapa cuma Y-nya dengan 0 kan ya. Ya enggak? Matematika dasar kan sudah dapat ya? Sudah dapat belum? Yang matematika dasar kan nantinya di situ aja. Cuma V-nya diganti X aja. Oke, bisa semua yakin ya? Ragu-ragu tampangnya kelihatan. Masih bikin bisa ditulis sama. Anda mencari X-nya kan jadi V kan ya? Ya enggak? Anda mencari ini ada waktu dengan ini sama dengan 0 kan? Jika nanti grafiknya kan begini kan ya? Ada 3 ya? 1, 2, 3. Ya kan? Kalau kuadrat kan ada 2 kan? Gimana? Ya kan ya? Ya beneran ya? Nah, kalau online bisa kemudian Anda buka yang Nanti V yang dipilih yang mana? Apa? V yang dipilih yang mana? yang dipilih? Ada 3 V. Iya. Semuanya walaupun negatif kan kadang ada yang jadi negatif. Iya. Kalau semuanya. Nanti kan dimutlakan kan ya? Ya kan? Dimutlakan kan? Ya. Jadi intinya Anda mencari berdasarkan fungsi kuadrat kan ya. Kalau kuadrat kan 2, jelas X-nya harus 2 kan? Dipakai semua, pakai semua. Tinggal di Itu kalau yang pangkat 3 kubik kan 3 kan ya? Nah, pakai semua 3-3-nya. Gitu. Oke ya. Saya materinya agak banyak soal ini. Takutnya kalau saya ini yang terakhir sebelum kita tes. Berarti bisa ya? Ini juga hitung-hitungan juga ini agak banyak. pakai kalkulator kan kok ujian kan? Iya, kalkulator jangan pakai HP ya. Kita kan nggak pakai fungsi simple kan ya. Pakai kalkulator dagang boleh. Ya, murah kan ya, jadi nggak usah beli yang mahal. Ya, terpaksanya ya, karena kita kan nggak main sinkos tangan, ya kan? Pakai kalkulator dagang aja boleh. Bisa ujiannya offline ya. Open book. Buku ini berarti boleh dibawa ya? Boleh. Boleh. Yang penting jangan pakai file ya. Jangan bilang Pak, buku e-booknya ada di HP atau di laptop. Ya, sama aja bohong dia. Ada bisa. Oke, nanti yang ini oke semua? Gimana? Yang ini ada yang tanyakan? Coba maju diterangkan yuk. Minta perhatian bentar ya. Ya silakan maju diterangkan yuk. Jadi guys, ini kan WNET-nya ini udah ada di soal. Jadi dia selesai 2 kW. Nah ini aku ketarain gadgetnya 1 jam per menit. Nah ini juga udah ada di soal. Nah yang ditanya COP, ini rumusnya juga ada di PPT. Nah rumus COP itu QL per WNET-in. Tinggal dibagi 360 bagi kalau 20 dapat 3.
Nah ini sesuai jawabannya dengan UPT. Terus yang ini kan WNet ini kan tadi kalau di UPT rumusnya sama dengan pH dikurangi PR. Nah terus tinggal dibanding pH sama dengan WNet ini ditambah PR. Terus ditambah 120 tambah 360 hasilnya 480. Sesuai depan Ji. Oke, bisa ya, semua ya. Besok pas waktu ujian jangan lupa, walaupun ini ada sudah benar ya. Nah, jangan lupa dicoret. Iya Pak. Analisisnya. Iya, nanti kalau misalnya satu warna ya nanti nah ini ya, ada pilih yang ini. Ya, misalnya kan judulnya ada, jawabannya ada merah kan ya. Nanti nyoretnya yang misalnya yang KW ini, yang KJ ini, ya kan? Yang ini. Ya, iya memang seperti itu. Nggak harus warna. Tadi yang punya hitam kan ini ya. Warna makin bagus. Ya nanti jangan bilang saya apa ya promosi pulpen ya. Nanti saya jadi apa misalnya reseller ya. Nggak ada sponsor ya. Saya nggak punya sponsor, nggak di endorse. Oke, ada lagi tanya kan? Satu lagi yang susah nomor berapa tadi katanya nomor berapa? Udah ya tadi yang V tadi itu ya? Banyak udah? Oke ya, clear ya? Oke, saya lanjutkan kalau ini pertemuan terakhir sebelum kita mites. Minggu depan kayaknya Iya, 9 dan mites kan? ya. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum termo 2. Bedanya apa dengan hukum termo 1 kemarin? Apa membedakan hukum termo 2 dengan hukum termo 1? Apa? Ya, hukum termo 2 itu membahas tentang kualitas energi. Kualitas energi kan ya? Bagaimana energi itu bisa transfer ke satu ke dua kan ya? Kalau hukum termo 1 kan enggak. Yang penting hukum kekekalan energi aja. Ya kan? Nah, hukum termo 2 kita membaca tentang arah pergerakan ya, arah transfer panasnya kan, atau ibaratnya kualitas energi. Kan tidak semua kemarin ya, kualitas energi satu bisa transfer ke dua kan ya. Ada yang persisnya reversible, irreversible kan. Nah, itu terkait tentang kualitas energi. Oke ya. Nah, nanti untuk kualitas energi itu bisa kita nyatakan juga dengan entropi. Apa entropi itu? Ya, baca silakan ya. Apa maksudnya kita terapkan itu? Ya, nggak urut. Acak. Ya. Nah, sekarang saya punya material padat, liquid, gas. Mana yang nilai entropinya besar? Ada cair gas, mana yang entropinya paling besar? Gas. Tadi kan kita teratur kan? Gas dengan padat kan beda kan ya? Kemudian bawahnya gas, cair, terus padat, ya kan? Nah itu urutan tidak teraturan ya. Nah intinya kalau kita punya, saya punya kristal padat NaCl, garam ya. NaCl bentuknya apa? Kristalnya? Apa? Sudah dapat di kimia fisika atau bahan tentang kristal? Jenis-jenis kristal ada kan ya? Ortorombik, ada yang tetrahedral. Ya, masih ingat ya? Ada yang tetrahedral seperti ini kan ya? Ada yang segitiga.
ya kan? Nah, walaupun material punya kristal, entropinya ada nggak? Ada nggak entropinya? Tadi kan entropi kan ketidakteraturan ya. Kalau kristal itu teratur enggak? Tidak teraturan ini maksudnya. Saya punya isi kristal kubik ya. Bentuknya horizontal sini kan ya. Teratur kan ya? Nah, itu keteraturan. Kalau tidak teratur berarti ada yang nyerong. Berarti di kristal itu punya entropi enggak? Punya. Walaupun kecil ya, tetap dia punya. Kenapa? Dari gerakan mikronya. Kristal kan gerak terus kan ya. Kalau Anda amati secara fisik kristal ya, dari gerak intermolekulernya kan ya, dia akan bergerak walaupun gerakannya terbatas. Nanti gerakannya apa? Bisa rotasi molekulernya. Bisa vibrasi itu getarannya. Ya, Anda nggak bisa lihat. Bisa nggak? Nggak ya. Pakai mikroskop juga, kalau nggak pakai atomic force microscope ya, AFM ya. AFM itu di Indonesia kayaknya sampai sekarang belum ada yang punya ya. Saya dulu pakai terakhir di Australia itu bisa kelihatan ya vibrasinya itu. Nah, itu bisa kelihatan pakai AFM, atomic force microscope ya. Jadi dia bisa kelihatan bergetar ya, walaupun ini meja diem tapi getarannya akan kelihatan pakai AFM ya. Oke, jadi intinya kalau ada suatu sistem pasti ada ketidakteraturan, berarti ada entropi ya kan. Berarti sistem, lingkungan, dan semesta dia punya entropi. Oke ya. Oke. Jadi jika entropi satu sistem meningkat, berarti apa? Akan mendorong ketidakteraturan. Ya, entropi itu pasti meningkat. Pasti meningkat nggak entropi itu? Iya. Ya, contohnya alam semesta ya. Anda suka nonton apa? National Geography ya? Nggak suka? Ya, nanti yang bagian kosmos ya. Yang di dunia kosmos itu kan dia menerangkan ya, alam semesta kita itu punya ekspansi kan ya, mengembang. Nah, itu merupakan teori dari entropi. Karena semesta kita itu pasti akan meningkatkan entropi. Entropi itu akan meningkatkan volume, mengembang. Ya, kita nggak tahu ya kenapa dia mengembang ya. Itu misteri ya, misteri ilahinya ya. Kita belum bisa manusia menerapkan kenapa entropi selalu mengembang. Contohnya nyata itu matahari. Matahari itu kan dia mengekspansi kan ya. Nanti kan kalau mengembang terus ya otomatis nanti buminya yang di end ya. Ya kan di end kan? Iya. Nah, di endnya dari pengembangan matahari ya, bintang. Oke. Kemudian entropi hanya bergantung pada keadaan. Ya, berarti ingat Anda hukum apa? Kalau suatu proses tidak tergantung oleh jalannya proses, tetapi posisi awal dan posisi akhir. Itu hukum apa? Hukum apa? Ya, kita menggunakan prinsip hukum Hess untuk menghitung entropi. Berarti dalam perhitungannya nanti kita identik dengan perhitungan entalpi. Ya kan? Kalau hukum Hess entalpi kan ya. Entalpi itu tidak bergantung jalannya proses, tetapi posisi awal dan posisi akhir. Misalnya Anda ingin ke Malioboro, ada bisa lewat Tugu, bisa lewat selatan ya. Yang dihitung itu posisi awal dan posisi akhir. Oke ya. Nah, sama entropi juga. Sehingga delta S-nya itu yaitu posisi final, akhir, min posisi awal. Ya, jadi delta itu jangan sampai kebalik. Delta itu nggak boleh posisi awal dan posisi akhir. Ya, akan berbeda. Karena nanti entropi plus minus akan mempengaruhi proses yang terjadi fisiknya. Ya, termodinamik itu akan menghubungkan fenomena termodinamik dengan fisiknya yang terjadi apa. Ya, jadi yang namanya delta satu posisi akhir, min posisi awal. Kemudian jika entropi meningkat, ya maka delta S-nya positif negatif. Positif ya, meningkat kan berarti titik akhirnya kan lebih tinggi dibandingkan titik awal kan. Jangan sebaliknya, posisinya
turun, voltasenya akan negatif, ya. Nah, itu jadi perhitungan di kelihatan nggak ini? Saya harus satu matanya pada segini. Cukup ya? Lumayan. Tadi saya kalau saya step nggak belak balik ya, nggak tahu ini. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Kalau saya step ini, saya nggak bisa. Nah, saya nggak mau aktif. Saya pada waktu sensor ya. Ini aja ya, udah cepet ya. Iya, Pak. Oke, kelihatan lah untuk Anda kelihatan. Belakang kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, boleh. Oke. Sekarang jika entropi sistem meningkat, komponen di sistem akan meningkat ketidakteraturannya, sehingga S disorder akan lebih besar dari order ya. Disorder kan ketidakteraturan ya, order itu keteraturan. Nah, contohnya apa? Proses yang meningkatkan ketidakteraturan, yaitu perubahan dari solid menjadi liquid. Ya, syaratnya di sini ya, padat menjadi liquid. Itu kita nggak boleh menambahkan kerja dari luar. Oke ya, kalau menambahkan kerja dari luar gampang. Anda tambahkan kalor kan ya, sehingga terjadi apa? Solid ke liquid itu mencair kan ya. Nah, sekarang untuk proses secara alamiah tanpa ada tambahan energi dari lingkungan ke sistem, ya bisa nggak terjadi? Bisa kan ya? Anda punya apa? Es ditaruh ke dalam sistem ini. Saya nggak nambahkan kalor, bisa nggak terjadi pencairan? Bisa ya? Nah, maka akan terjadi peningkatan disorder kan ya? Tadinya padat, entropinya kecil menjadi entropi yang lebih besar. Oke ya. Kemudian kalau saya lanjutkan, senyawa liquidnya volatil, ya. Saya diamkan di sini. Dia akan menjadi apa? Gas kan, menguap tanpa ada energi dari luar kan ya. Nah, maka dia akan semakin meningkat. Kemudian contoh lagi apa ini? Proses apa namanya? Yang C ini. C ini apa namanya? C? Apa ya? Ya, pelarutan. Ya kan, melarutkan solut kan ya, tentu. Solut larut dengan solvent kan. Nah, intinya apa? Kita merusak susunan dari solut dengan susunan dari solventnya. Ya kan, rusakannya strukturnya. Kalau nggak rusak ya tetap solutnya akan terbentuk fase padat dalam liquid. Contohnya gula batu. Ya, gula batu kalau Anda tidak lakukan proses pengadukan ya akan lama. Dia bisa larut tapi lama. Ya, jadi ini bisa contohnya itu solut yang mempunyai pelarutan yang tinggi terhadap solventnya. Contohnya ya tadi gula kan ya, air kan nggak usah dipanaskan tetap larut walaupun lama. Kemudian apalagi yang gampang, garam ya, NaCl ya. Jadi itu contohnya. Kemudian dari suhu juga ya, partikel padatan suhunya lebih tinggi, nanti dia akan menurun. Oke. Kemudian entropi suatu yang abstrak sebenarnya. Ya, bisa nggak Anda mengukur entropi itu? Alat ukurnya ada nggak? Kenapa dimunculkan? Kayak orang kerja ya. Kayak gitu kan ya. Kenapa memunculkan entropi kalau tidak bisa diukur? Karena selalu ada ketidakteraturan. Ya, karena alamiah kita pasti ada ketidakteraturan, tetapi alat ukur kita masih terbatas. Kita belum bisa menentukan sensor yang apa? Karena apa? Ketidakteraturan kan berubah-ubah ya, berpindah-pindah gerakan ya. Maka kita butuh sesuatu yang continuous untuk memantau kan. Nah, sampai sekarang belum ada. Sehingga nanti entropi tadi yang kita tentukan itu berdasarkan perhitungan matematika.
Ya, kita turunkan dari apa? Dari dq, dari delta kalornya. Bisa nggak delta kalor diukur? Bisa, Anda sudah praktikum ya, kalorimetri kan ya. Nah, itu satu alat untuk mengukur kalor kan ya, pakai tool kalorimetri kan udah. Nah, kemudian nanti kita dekatkan dengan perhitungan matematika, yaitu dari dq, ya, dq per t. Kemudian nilai mutlak tidak mungkin bisa dihitung. Nilai mutlak itu apa? S-nya aja. Ya, akan lebih mudah kita menghitung delta dibandingkan dengan nilai mutlaknya. Maksudnya nilai mutlak apa? S1, S2. Ya. Yang kita mudah kita hitung nanti deltanya. Ya, proses perpindahannya ini akan mudah kita hitung. Nah, ini kenapa? Karena ada hukum Clausius dan hukum Huygens ya. Clausius menyatakan bahwa ketika suatu sistem mengalami perubahan secara reversibel ya, bolak-balik pada temperatur absolut, temperaturnya konstan, maka delta S-nya itu akan sama dengan panas yang diserap dibagi dengan T. Nah, ini merupakan pernyataan yang bisa kita gunakan untuk menentukan S, delta S ya. Dari sini bisa delta S sama dengan apa? Q dibagi dengan T ya, dq dibagi dengan T. Kemudian Huygens mengungkapkan bahwa entropi itu sifat intrinsik dimiliki oleh bahan. Setiap bahan pasti punya entropi ya. Kemudian peningkatan ketersediaan energi total secara kuantitatif nanti akan dinyatakan dengan peningkatan entropi delta S. Sehingga nanti delta S bisa menggambarkan apakah suatu proses itu berjalan secara possible, bisa terjadi prosesnya. Kalau Anda merasakan kimia, bisa terjadi reaksi kimia, atau reaksinya terjadi kesetimbangan, ya, atau reaksinya impossible, tidak mungkin terjadi. Contoh nyatanya, kita di udara ini ada nitrogen, N2, ada hidrogen, ya kan? Harusnya N2 dan H2 jadi apa kalau bereaksi? NH3. Bisa nggak terjadi di ruangan seperti ini terbentuk NH3? Nggak bisa. Berarti Anda mempertemukan N2 dan H2 tanpa menambahkan energi dari luar ya, itu tidak mungkin terjadi, impossible. Itu bisa Anda cek nanti dari delta S-nya. Delta S-nya pasti nilainya negatif. Itu prosesnya impossible. Ya, bisa nggak diubah jadi possible? Bisa. Anda harus melakukan usaha energi, menambahkan energi ya. Jadi kalau untuk merasakan N2 dan H2 kan terjadi pada temperatur di atas 400 derajat Celcius ya, tekanan di atas 10 bar, tambah katalis. Nah, usahanya kan tinggi kan ya, untuk menjadikan sesuatu yang impossible menjadi possible, kita butuh energi yang tinggi, ya, cost tinggi kalau bilang industri ya, untuk menambahkan temperatur, tekanan, katalis, ya. Nah, itu gunanya kita menghitung entropi. Kita bisa menghitung awal dulu sebelum Anda melakukan eksperimen di lab. Nah, sehingga delta S tadi dari persamaan Clausius ya, ds sama dengan delta S sama dengan apa? Integral dq per t. Batas bawahnya 1, kondisi awal ya, batas atasnya kondisi akhir 2. Kemudian entropi merupakan sifat keadaan ya, dia tidak bergantung jalannya proses tadi ya. Jadi dia merupakan suatu siklus seperti di entropi, di entalpi ya. Oke. Kemudian kita masuk ke hukum termodinamikanya. Nah, di sini hukum termodinamikanya apa? Entropi semesta itu sistem plus lingkungan ya. Jadi kalau kita punya suatu kasus pasti ada sistem, ada lingkungan kan? Karena Anda kan nggak mungkin menghitung semesta, dihitung semua, ya kan? Ada kan fokus kasusnya apa sih? Nah, batasannya pasti ada sistem, ya. Kemudian ada kondisi batas dari sistem dengan lingkungan. Semesta, sistem plus lingkungannya. Ya, jadi entropi semesta itu selalu naik secara spontan, ya. Jadi ini kodratnya, kita nggak bisa menghindari, ya. Selalu naik secara spontan dan tidak berubah pada waktu kesetimbangan. Sehingga apa? Entropi bisa juga menentukan kapan terjadi reaksi kesetimbangan. Kalau dulu Anda belajar kinetika, syarat kesetimbangan apa?
kalau kinetika kita tinjau untuk menentukan bahwa reaksinya terjadi kesetimbangan? Apa? Apa? Ya, kalau dari kinetika yaitu R1 ya, laju kinetik ke kanan harus sama dengan laju kinetik ke kiri, terjadi kesetimbangan. Itu kita tinjau dari kinetiknya. Sedangkan kalau kita tinjau dari termodinamiknya, cukup kita meninjau delta S-nya. Delta S-nya sama dengan 0, sudah terjadi kesetimbangan. Tanpa kita harus melihat R kanan, R kiri. Itu ya. Nanti tinggal mana yang applicable, yang mudah Anda tentukan secara kinetik atau secara termodinamiknya. Ya, intinya termodinamik akan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pada waktu kita menghadapi kasus-kasus fisik. Ya. Oke, jadi ini ya, delta S yaitu nilai sistem lingkungan. Kalau bisa dari 0, maka prosesnya spontan. Contohnya proses spontan tadi, saya punya gula atau NaCl, saya campurkan ke air H2O. Itu akan secara spontan ya, melarut kan? Nah, itu proses spontannya. Ya, kalau yang spontan tadi N2H2. Kalau saya temukan nggak mungkin spontan ya, impossible, maka saya harus usaha untuk menjadikan molekilnya. Kalau yang delta S-nya sama dengan 0, maka prosesnya akan terjadi kesetimbangan. Nah, kesetimbangan di termodinamik nanti ada dua. Ada pelajari setelah mitas ya. Ada kesetimbangan reaksi dan kesetimbangan fase. Kalau reaksi tadi yang reaksi kiri dan reaksi kanan. Kalau fase yaitu kesetimbangan fase liquid, solid sama gas. Nanti akan muncul triple point. Ya, nanti di setelah mites ya ada materi termodinamik untuk kesetimbangan fase. Oke, untuk menghitung delta S sama kayak pada waktu kita menghitung entalpi. Jadi ada saya skip ya, cepat harus bisa hanya ya, karena sama. Ya, misalnya Anda menentukan perubahan entropi dari posisi 1 ke 2. Nah, kita pasti akan diminta menurunkan dulu kan ya ke posisi ini. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa? Dulu di Anda menghitung entalpi kan pasti diminta diturunkan dulu kan ya? Kenapa? Kenapa nggak langsung? Kenapa nggak langsung kira-kira? Kenapa nggak langsung? Kesannya muter kan ya? Kan cuma dari sini ke ya Soeharti kan ya? Lihat jadwal Barsari aja. Kenapa Anda lewat apa? Apartemen apa itu? Yang belakang itu apartemen apa? Redwan itu loh. Yang punyanya Lipo kan ya? Yang pojokan itu loh apa? Udah lupa namanya. Yang ini. Sunter tuh. Ya kan? Nah, kenapa? Kenapa harus kita lebih rumit? Turun sini, sini, sini. Kenapa nggak bisa langsung? Terhalang apa? Kok kayak apa? Aturannya apa? Siapa yang menentukan? Nanti jawabannya karena sudah takdirnya Pak. Ya udah, jawabannya udah. Kalau udah takdirnya saya kalah, ya kan nggak bisa melawan ya. Perhatikan di sini ya. Kita nanti akan menghitung delta S ya. Berarti di sini ada S1, ada S2 kan? Nah, sekarang ada nggak delta S1 misalnya pada posisi temperatur 30, 40, 50, 60? Nggak ada. Yang ada apa? Dihukum Hess dulu. Masih ingat? Apa yang ada di tabel? Sehingga kita harus menurunkan. Ya, yang ada kan H0 kan ya? H0 itu apa? Entalpi pada kondisi standar kan? Sama kayak di entropi. Nanti yang ada itu ini entropi standarnya pada STP-nya 25 derajat Celcius tekanan 1 atm kan? Nah, sama diturunkan seperti ini. Kenapa? Karena kita nggak punya data ini dan ini. Kalau ada, ngapain kita turunkan? Misalnya di kasus ada S1-nya sekian, S2-nya sekian. Anda muka seperti ini, ya sama aja Anda membuang waktu ya. Karena nggak ada datanya. Maka kita turunkan, ini ya.
Sehingga langkahnya ini turunkan, kemudian nanti kalau ada reaksi, berarti ada panas reaksi standar kan ya. Delta HR kan ada, delta HR 0 ya di tabel. Maka kita bisa mencari, kemudian kita balik ke posisi akhirnya. Sehingga apa? Delta S12 sama dengan delta S langkah 1 ini ya, tambah dengan delta S langkah 2, tambah delta S dengan langkah 3. Ujungnya sama. Kenapa kita lebih rumit? Karena datanya memang tidak tersedia. Kalau data tersedia, yang ngapain kita rumit? Langsung aja, posisi akhir ke posisi awal. Oke ya. Nah, contohnya, Anda diminta menghitung perubahan entropi dari posisi ini. H2O, liquid ya, fase liquid, suhu 25 derajat Celcius tekan 1 atm, menjadi H2O suhu 100 derajat Celcius tekan 1 atm. Ya kan? Nah, langkahnya apa? Pastikan dulu, ada nggak datanya ini? Sini ke sini. Kalau nggak ada, kita ubah dulu. Ya, kita posisikan dulu. Berarti kita posisikan apa? Karena fasenya liquid, ini gas ya, maka kita naikkan dulu. Kita ubah kondisinya ya, H2O-nya, kita ubah ke kondisi yang 100 derajat Celcius, tapi masih yang fasenya liquid. Ya, kemudian nanti fasenya liquid pada suhu yang sama berubah menjadi gas. Berarti nanti ada entropi penguapan. Ya kan? Ini entropi penaikan suhu ya, atau kalor, kalau di kalor apa? Sensibel ya. Ini kalor latennya. Ya kan? Sehingga delta S-nya gabungan delta S1 tambah dengan delta S2 sama dengan delta S ini. Oke. Kemudian tadi untuk menghitung delta S tadi apa sama dengan apa? Pengesahan entropi dg per T ya. Sehingga dg per T berarti apa? Kalau Anda integralkan ya, delta S sama dengan delta S1 ini ya, Cp kali ln T1 per T2. Oke ya, bisa ya. Asal mulanya dari mana? Dari dg per T. Ya, Anda integralkan kan ya. Integralkan pada batas bawahnya 1, batas atasnya T2. Ya kan? Nah, kan ketemu ini. Ya, ini delta S1-nya. Cp-nya ada enggak? Anda bisa cari Cp-nya. Ya. Kemudian delta S2 yang ini. Ya, ini berarti kalor penguapan. Ya, kalor penguapan. Nah, delta S-nya apa? Yaitu delta H kalor penguapan ini ya. Entalpi penguapan dibagi dengan T. Ya. Nah, ketemu. Kemudian ada jumlahkan aja. Oke ya, datanya dari mana? Dari tabel semua. Ada. Oke. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ada suatu bejana kapal ya, isinya 173 mol udara, suhunya 15 derajat Celcius, tekanannya 100 kPa. Kemudian sejumlah kalor panas dipindahkan dari sumber keluar ke dalam bejana, berarti dimasukkan kalor ya. Kemudian untuk menaikkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Jika prosesnya reversible internal atau proses bolak-balik dan udara dianggap sebagai gas ya, kemudian Anda diminta menghitung perubahan entropi pada proses tersebut. Oke, langkahnya masukkan ke hukum termo dulu. Ya, masukkan ke hukum termo 2, yaitu apa? dg min dw sama dengan du. Ada nggak kerja ya di sistem ini? Nggak ada kerja ya, sehingga dg sama dengan du kan. Nah, kemudian q-nya apa sama dengan m cv delta t. Kenapa cv? Karena berlangsung secara sistem volume konstan atau isokorik, ya kan? Maka kita menggunakan cv, ya. Kemudian kita hitung entropinya. Entropinya berarti apa? Integral batas bawah, batas atas ya. Berarti T1-nya apa berarti ini? Apa? Satunya apa ini? Ya, satunya itu mula-mula 15. T2-nya 40 ya. dg per T. dg-nya kan ini ya. Nah, sehingga mcv delta T per T ya. Anda integralkan seperti apa integral seperti? Ln T ya. Nah, nanti ln T itu apa? Ln T2 min T1 kan ya, atau juga menjadi ln T2 per T1. Nggak bingung ya? Ln T2 min ln T1 sama dengan ln T2 per T1 kan, kalau ada pada waktu operasi. Nah, saya masukkan, ketemu entropinya sekian. Oke ya, tinggal masukkan semua ya, angkanya oke ya.
Sampai sini ada kan? Silakan ada yang? Belum? Belum saya lanjutkan. Potong ya. Oke. Ada 40 kg steel ya. CP-nya steelnya ini ya, nilai CP-nya. Temperatur awalnya 450 derajat Celcius ya. Kemudian dilakukan proses quenching. Quenching itu apa? Dimudahin. Sudah dapat belum dimudahin? Belum ya. Oke. Quenching itu proses pendinginan cepat. Ya, jadi material dipanaskan kemudian didinginkan cepat. Nanti akan mempercepat proses mengatur struktur molekul kristal. Ya, contohnya pada waktu tukang besi kan ya, sering dibakar, belum cepat kan ya, dengan proses quenching ya. Dia sudah menggunakan prinsip perubahan, tapi walaupun tukang besi zaman dulu kan nggak ngerti ya, kenapa yang terjadi di proses pendinginan cepat. Yang terjadi kan proses penyusunan ulang struktur kristalnya. Ya. Nah, di sini proses quenching ya, pendinginan cepat menggunakan oil, menggunakan minyak. Ya, CP-nya sekian, suhunya minyak 25. Kenapa nggak dipilih air? Kira-kira apa? Kenapa nggak dipilih air? Kenapa minyak? Karena air dalam suhu 100 derajat dalam Ya, berarti apa? Parameter apa? Yang berbeda. Apa? Apa? Fase. Perubahan fase. Coba Anda perhatikan ini ya. CP, CPR dengan CPO bisa mana? Oh iya kan? Sehingga terjadi apa? Delta T-nya nanti akan kecil. Kalau tadi pakai air, delta T-nya besar, nah nanti air juga bisa berubah fase ke kuat kan? Nah itu, jadi pada waktu proses pendinginan, kalau Anda butuh pendinginan cepat, cari material atau fluida yang CP-nya besar. Ya, walaupun air murahan ya, motor itu. Tetapi kalau butuh yang cepat, ya cari fluida yang CP-nya besar. Ya, nah kita pilih ini. Kemudian asumsinya tidak ada panas yang hilang. Ya, kemudian Anda diminta menghitung perubahan entropi untuk proses castingnya ya. Perubahan entropi pada ini steel casting. Kemudian perubahan entropi untuk minyaknya dan perubahan entropi untuk keduanya. Nah, langkah awal kita susun dulu untuk panas yang hilang. Panas yang hilang berarti apa? 0 kan? Tidak ada panas yang hilang. Ya, kita hitung berdasarkan MCP delta T kan ya. Ini MCP-nya punya siapa? Punyanya steel ya. Ini MCP-nya punyanya oil pendingin. Sama dengan 0 karena nggak ada panas yang hilang. Berarti yang terjadi apa? Panas yang punyanya baja dikasih ke panasnya yang punyanya oil ya. Berarti Q input sama dengan Q output, misalnya seperti itu kan ya, karena tidak ada akumulasi. Oke ya. Nah dari situ kita tujuannya untuk mencari apa sih? T-nya kan, T campuran ya kan, T campuran dari ini ya. Nah maka kita masukkan ya, ini M, CP-nya baja, ini T akhir ya, T setelah ketemu, min T-nya awalnya apa? Bajanya ya, steelnya, plus ininya apa? Masanya oil, CP-nya oil, kemudian ini T akhirnya, ini T awalnya oil, sama dengan 0. Anda masukkan, nanti ketemu T-nya ini. Saya. Nah, kalau sudah ketemu T-nya, sudah masukkan ke persamaan entropi tadi kan, entropi sama dengan apa? dG per T. Tinggal Anda spesifikkan. Kalau di sini casting berarti yang ini ya. Berarti dG-nya per T, M-nya punya M-nya baja ya, CP per T-nya ya, CP-nya punyanya ini. Ya, tinggal dimasukkan angkanya semua. Oke ya. T2-nya yang mana berarti T2-nya ini? Yang mana T2-nya? Anda pakai yang mana? Nah, pakai yang ini T2-nya. Ya kan, ini T akhirnya kan setelah pendinginan. Ya.
Ini juga T2-nya pakai yang ini nanti. Ya, T1-nya pakai yang ini. Kalau yang oil, T1-nya pakai yang 25. Oke ya. Kemudian dihitung entropi total ya. Total berarti apa? Casting tambah oil aja. Gampang ya? Masih soalnya gampang ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa memproduksi entropi. Ya, Anda kan bisa menghasilkan kerja teratur ya. Jadi kalau Anda tadinya teratur, Anda ingin menjadi tidak teratur. Berarti kita bisa meningkatkan kerja teraturan. Caranya apa? Tambahkan kerja di luar kan tadi, contohnya tadi apa N2 dan H2 nya ingin meningkatkan delta S ya kita tambahin energi di luar. Oke. Nah, entropi dapat dibangkitkan atau diciptakan selama prosesnya irreversibel. Ya. Kemudian pembangkitannya ini karena adanya kehadiran reversibilitas ya, nanti ada produksi entropi atau kita sebut sebagai S generate.